Dushemu Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara sekalian dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan saudara atau membahas sesuatu hal yang lain. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita tentang Gereja Hagia Sophia yang dalam beberapa hari yang lalu menjadi viral karena gereja ini akhirnya digunakan sebagai masjid. Dan sudah saya jelaskan bahwa Gereja Hagia Sophia ini pada zamannya itu adalah gereja yang terbesar di dunia Kristen, katedral yang terbesar di dunia Kristen sebelum bahkan didirikannya Basilika Santo Petrus di Roma. Karena waktu itu pusat peradaban Kristen itu beradanya di daerah Gereja Timur yang berpusatnya di kota Konstantinopel itu. Ya. Jadi selama 1000 tahun disitulah peradaban Kristen berkembang, termasuk di daerah situlah rumusan-rumusan daripada iman Kristen dilakukan melalui peristiwa melalui ketujuh konsili. Konsili pertama pada tahun 325 di Nikea, konsili kedua pada tahun 381 di Konstantinopel itu sendiri, konsili ketiga pada tahun 431 di Efesus, konsili keempat tahun 451 di Kalsedon, konsili kelima tahun 553 di Trullo di Konstantinopel, dan konsili ke-6 di Nikea kalau saya tidak salah tahun 660-661, dan terakhir tahun konsili ke-7 yaitu tahun 787 di Konstantinopel. Ya, jadi Konstantinopel itu merupakan tempat yang bagi kesadaran bersejarah dari umat Kristen, umat Kristen Timur, itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat dihormati tempat itu, ya. Oleh karena itu, ketika terjadinya, ya akhirnya kota itu direbut oleh tentara Turki, diserbu oleh pimpinan Sultan Mehmed kedua, kota Konstantinopel jatuh, dan akhirnya tentu saja gereja Hagia Sophia yang menjadi pusat kekristenan Timur waktu itu menjadi bagian daripada penyerbuan kota itu. Nah, mengapa itu menjadi viral, ya, mendapatkan reaksi yang bermacam-macam baik dari pihak Kristen maupun pihak Muslim. Ada orang yang mengatakan, oh ini apa penyebabnya, ada yang mengatakan itu karena pada waktu itu orang Ortodoks sendiri terjadi pertengkaran. Pada waktu jatuhnya Konstantinopel, Ortodoksi tidak sedang bertengkar dengan siapapun dalam dirinya. Jadi keliru itu, ya. Tidak ada perpecahan pada zaman itu di dalam tubuh gereja Ortodoks pada saat terjadinya jatuhnya Konstantinopel. Itu keliru. Mungkin kalau Anda berbicara tentang abad keempat dan itu memang ada perpecahan di sana. Abad ke konsili ketiga, konsili keempat itu ada perpecahan. Pada waktu ini tidak. Jadi perpecahan bukan faktor yang menyebabkan jatuhnya Konstantinopel pada saat itu. Nah, kira-kira apa? Ya, saya baca saja dari keterangan yang saya dapat dari Google ini, ya. Ya, daripada saya cari lagi dalam buku, ya. Penyebab daripada kejatuhan daripada Konstantinopel. Saya baca saja, ya, saya terjemahkan.
Ini dari Ensiklopedia Britannica. Ya. Bunyinya begini. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kejatuhan Konstantinopel 29 Mei 1453. Penaklukan dari Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran atau Kekhalifahan Utsmani. Kemunduran Kekaisaran Bizantium akhirnya mencapai puncaknya ketika orang-orang Turki Utsmani masuk ke dalam atau menyerbu tembok kota purba Konstantinopel itu setelah melakukan penyerbuan selama 50 hari terhadap kota itu. 55 hari terhadap kota itu. Mehmed mengelilingi Konstantinopel dari daratan dan lautan. Sementara menggunakan kanon untuk mempertahankan suatu pertahanan dari kota yang dikelilingi oleh tembok yang besar itu, yang tebal dan yang kuat itu. Jatuhnya kota itu menyingkirkan apa yang dulunya merupakan pembelaannya atau pertahanan yang terbesar dari orang Eropa Kristen terhadap penyebaran Islam. Sehingga dengan demikian terjadi penyebaran kekuasaan Turki Utsmani yang tidak dapat lagi dipertahankan ke dalam Eropa Timur. Nah, sekarang konteksnya. Pada abad yang pertengahan abad ke-15, ketegangan yang terus-menerus untuk menguasai wilayah-wilayah daerah Balkan dan rival-rival dari Gereja Katolik sudah mulai berhenti dilakukan oleh Kekaisaran Bizantium yang memegang Konstantinopel dan tanah yang langsung ada di sebelah baratnya. Lebih jauh lagi, dengan Konstantinopel telah mengalami penderitaan melalui serbuan-serbuan beberapa kali yang mematikan. Penduduk dari kota itu mulai menurun jumlahnya dari kira-kira berjumlah 400.000 penduduk kota itu pada abad ke-12 menjadi tinggal kira-kira 40.000 sampai 50.000 pada tahun 1450. Sehingga dengan pada waktu itu tanah yang terbuka lebar sekali merupakan kebanyakan daripada tanah yang ada di dalam tembok kota itu. Hubungan Bizantium dengan daerah-daerah lain di Eropa telah bersifat saling tidak enak selama beberapa abad juga. Misalnya apa? Perpecahan antara gereja barat dan timur pada tahun 1054. Dan pada abad ke-13 ketika terjadi perang salib, terutama perang salib yang keempat, di mana pasukan Latin, pasukan tentara salib menyerbu
bukan saja daerah Islam, tapi terutama sekali menyerbu daerah Konstantinopel dan menguasai Konstantinopel, sehingga kaisar yang sah dari Konstantinopel diusir lari ke Nikea, 80 km dari Konstantinopel, dan pimpinan pasukan salib yang bernama Baldwin diangkat menjadi raja di wilayah Bizantium yang taat kepada Paus di Roma. Dan juga patriark yang sah dari Konstantinopel waktu itu diusir juga bersama kaisarnya, dan seorang kardinal dari gereja barat yang bernama Morosini ditempatkan sebagai patriark yang tunduk kepada Paus di Roma. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, kaisar yang melarikan diri ini dan orang-orang Bizantium ini berhasil mengusir tentara pasukan salib ini dari Konstantinopel, tapi gereja Hagia Sophia sudah terlanjur dirampok oleh tentara-tentara pasukan salib ini. Ini yang menyebabkan Konstantinopel makin melemah. Karena memang penduduknya sudah berkurang, sekarang ada serangan lagi justru dari sesama Kristen. Ini yang membuat menjadi lemah, dan banyak harta benda daripada gereja Hagia Sophia pun waktu itu dirampas oleh pasukan salib. Ini yang jarang diceritakan, tapi saudara bisa lihat di Google. Perang salib keempat, apa yang terjadi di Konstantinopel, supaya saudara tahu sendiri. Ya toh? Namun demikian, begitu dalamnya pemahaman orang Kristen waktu itu bahwa kontrol pengendalian Bizantium akan atas Konstantinopel itu adalah merupakan pertahanan yang paling penting melawan pengendalian umat Muslim terhadap tanah dan wilayah di daerah Mediterania, daerah Laut Tengah itu. Sebagai kontras dengan Bizantium, orang-orang Turki Utsmani telah memperluas kendalian mereka atas hampir semuanya wilayah Balkan, yaitu daerah di Eropa Utara seperti Bulgaria, Serbia, Rumania, itu adalah daerah Balkan, Albania, dan kebanyakan dari wilayah Anatolia. Anatolia itu Turki yang bagian timur. Karena dia telah tentara Turki Utsmani telah dapat mengalahkan beberapa kota-kota kerajaan Bizantium yang berada di sebelah barat dari Konstantinopel pada paruan abad 14, abad yang ke-14. Bahkan Konstantinopel itu sendiri menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani pada masa ini. Hungaria adalah merupakan ancaman paling utama bagi orang-orang Turki Utsmani di daratan, dan Venesia dan Genoa yang di Itali mengendalikan kebanyakan daripada wilayah Laut Hitam dan Laut Egea. Sultan Murad II melakukan penyerbuan kepada Konstantinopel pada tahun 1422, tetapi dipaksa untuk meninggalkan tempat itu bagi menekan pemberontakan yang ada di tempat lain di wilayah kekuasaan Utsmani. Pada tahun 1444 dia terkalahkan dalam sesuatu perang penting, dikalahkan oleh aliansi Kristen di Balkan dan menyerahkan tahta kekuasaannya kepada anaknya, yaitu Sultan Mehmed II. Namun demikian, dia kembali berkuasa lagi 2 tahun kemudian setelah mengarahkan orang Kristen dan tetap tinggal sebagai sultan sampai matinya pada tahun 14. Sebentar.
1451. Sekarang menjadi sultan untuk yang kedua kali, Mehmed kedua berniat untuk menyelesaikan misi bapaknya dan mengalahkan Konstantinopel bagi kekuasaan Turki Utsmani. Pada tahun 1452, dia mencapai suatu persetujuan perdamaian dengan negara Hungaria dan Venice. Dia juga mulai melakukan pembangunan dari Bogaskesen yang kemudian disebut sebagai Rumeli Hisari dalam bahasa Turki. Suatu benteng yang terletak pada sisi yang paling sempit di Selat Bosporus agar dapat menghalangi atau mempersempit jalan perjalanan antara Laut Hitam dan Laut Tengah. Dan Pak Mehmed kemudian menugaskan para orang-orang Hungaria dengan orang-orang di Rumeli Hisari tadi dan membangun suatu kanon yang sangat kuat untuk membuat jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jadi kejatuhan Konstantinopel bukan karena pertengkaran antar Ortodoks, di zaman itu tidak ada, tetapi karena diperlemah dengan macam-macam serbuan oleh tentara salib yang keempat dan kemudian oleh Sultan Mehmed. Nah, pertanyaannya sekarang, akhirnya gereja itu karena itu bagian dari penaklukan itu menjadi bagian daripada pengendalian kerajaan Turki Utsmani. Pertanyaan sekarang, mengapa begitu banyak ribut sekarang? Ya, ada 3 hal yang saya ingin jelaskan di sini. Ya, pertama-tama mungkin orang berpikir gereja itu gedung. Dalam ajaran Ortodoks, eklesia, gereja itu bahasa aslinya eklesia. Itu berasal dari kata keluar dari kaleo, saya memanggil. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Berarti pada dasarnya gereja itu bukan gedungnya itu. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar sebagaimana yang dari kegelapan menuju terang keselamatan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan setelah dipindahkan dalam kerajaan anaknya yang kekasih, dipanggil keluar, maka dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau gitu gereja itu sebenarnya adalah organisme dari orang-orang percaya. Kalaupun itu disebut bangsa, itu bukan bangsa secara politis. Bangsa dalam pengertian umat Allah yang disatukan dalam iman di dalam Kristus Yesus. Dalam arti ini, gereja tidak terkait dengan negara manapun, gitu. Dalam arti ini, gereja tidak terkait dengan politik dari negara manapun. Karena ini adalah bangsa rohani, dan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Ini tentang berbicara tentang kerajaan rohani. Dan
keumatan yang demikian ini sebagai gereja dijamin oleh Kristus, tidak dapat dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, batu karang apa? Batu karang pengakuan Petrus. Bahwa Kristus adalah Mesias dan Allah. Di dalam ayat yang ke-16. Itu dari pasal yang sama ini. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku ini, gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam hal ini tafsiran gereja Katolik dan gereja Ortodoks mengenai ayat ini berbeda. Kalau gereja Katolik menafsirkan ini bahwa ini langsung kepada Petrus pribadi. Yang mendapatkan kunci itu Petrus pribadi. Kalau gereja Ortodoks melihat setiap uskup itu memiliki, yang mempunyai mata rantai dengan rasul dari zaman dulu, itu memiliki rahmat kunci ini. Kenapa bunyi? Kunci ini apa? Bunyinya apa? Karena bunyinya kunci ini begini. Ini penafsiran Ortodoks ya. Jadi gereja saudara-saudara dari Roma Katolik bunyinya tafsirannya sendiri ya. Kepadamu, nah ini bunyinya dari kuncinya itu. Akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu wujud kuncinya. Tetapi ternyata janji Kristus tentang kunci ini diberikan kepada rasul yang lain gitu loh. Juga bukan hanya kepada Petrus. Di dalam Matius pasal 18, kita lihat aja ayat 1-nya dulu, supaya tahu ini Kristus sedang berbicara kepada siapa, dengan siapa. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Berarti konteksnya sedang berbicara dengan para muridnya. Nah, kepada para muridnya ini kata-kata yang diberikan kepada Petrus itu juga diberikan pada mereka. Ayat 18 dari Matius 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berarti para rasul yang lain juga diberi kunci yang sama, gitu. Kuasa kunci yang sama ini. Oleh karena itu, ketika gereja purba itu punya 5 pusat, dari kacamata gereja timur, 5 pusat itu disebut sebagai pentarki, kepemimpinan 5 pusat. Sementara kalau gereja barat memahami semuanya itu tunduknya pada paus. Nah, ini yang visi tentang eklesiologi dari fakta sejarah yang sama ini nantinya akan menimbulkan konflik antara gereja timur dan gereja barat. Sementara gereja timur melihat secara pentarki 5 kepemimpinan, yang satu tidak lebih rendah dari yang lain dalam rahmat keepiskopannya. Tetapi gereja barat, gereja Roma melihatnya itu sebagai monarki. Pimpinannya hanya paus, semuanya di bawah paus. Lah, antara pemahaman tentang pentarki dari gereja timur dan monarki dari kata mono, satu, arki pemimpin ya. Kalau pentarki, penta itu 5, arki itu pemimpin. Ya inilah yang akhirnya nanti menjadi ketegangan terus-menerus antara gereja timur dan gereja barat. Ya. Nah, gereja yang didirikan oleh Kristus itu entah dilihat dari kacamata barat sebagai monarki atau entah dilihat oleh kacamata timur sebagai pentarki. Gereja yang satu inilah yang dijanjikan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu apa? Penganiayaan, ajaran sesat, perpecahan, permasalahan yang moral yang mungkin muncul di dalamnya. Inilah bentuk cara alam maut ingin menghancurkan gereja. Dan gereja timur terutama telah mengalami penganiayaan yang luar biasa yang tidak dialami oleh gereja barat. Salah satunya peperangan, serbuan-serbuan yang terjadi di dalamnya. Dan akhirnya sampai jatuhnya Konstantinopel. Secara rohani, ini tidak mempengaruhi kita.
Kenapa? Biarpun negara Bizantium itu pada saat itu identik dengan bangsa Kristen, umat Kristen, tapi itu tidak identik dengan gereja itu sendiri. Sebab gereja itu bukan bangunannya. Gereja itu umatnya. Dan itu terbukti meskipun gereja ini mengalami aniaya dan lain-lain. Akhirnya gereja di Konstantinopel, gereja di wilayah timur ini berkembang ke utara. Ke wilayah yang kita sebut sebagai wilayah Balkan, Eropa Timur, Rusia, dan lain-lain. Kehancuran fisik dari suatu peradaban Kristen itu tidak otomatis kehancuran gereja itu sendiri. Buktinya gereja juga berkembang gitu ya. Bukan hanya itu saja. Setelah bangsa Rusia yang tadinya para penyembah dewa Praperun namanya ya, dan mereka menjadi Kristen. Kekristenan munculnya akhirnya di Rusia menjadi suatu kerajaan Kristen. Sampai tahun 1945 ketika terjadi pemberontakan kaum Bolshevik, komunis, ateis, ya, akhirnya gereja diambil alih, banyak gereja, ribuan gereja dibakar, dijadikan macam-macam, ya. Dan para episkopnya dibunuh, para romonya dibunuh, dan menurut penelitian Keystone College di Inggris, sejak tahun 1945 itu sampai jatuhnya komunis pada tahun 1991, dimulai dengan Presiden Gorbachev mencanangkan kebijakan namanya Glasnost dan Perestroika, di mana akhirnya komunis ambruk. Gereja Ortodoks muncul lagi di mana-mana gitu. Dan sekarang terjadi pembangunan besar-besaran di Rusia mengenai gereja Ortodoks ini. Dan sementara di Turki banyak orang Kristen yang merasa mendapat tekanan di sana, keluar dari wilayah Turki, pergi ke Eropa, pergi ke mana? Ke Amerika, ke negara-negara Barat, sehingga akhirnya monoteis juga berkembang, ikut berkembang dengan perginya orang-orang ini ke wilayah-wilayah yang baru. Sehingga ketika kekristenan Protestan di negara Belanda dan Eropa itu banyak yang kosong dan banyak dijual, beberapa dari gereja-gereja itu justru dibeli oleh orang Ortodoks, dijadikan gereja Ortodoks. Makanya sekarang di Eropa Barat pun ada gereja-gereja Ortodoks ini karena perkembangan ini. Kalau gereja Ortodoks sih ada hukum, memang tidak boleh menjual gereja, tapi hal yang sama tidak berarti berlaku bagi gereja-gereja Protestan karena mereka tidak punya hukum kanon yang begitu. Ya. Oleh karena itu di Eropa banyak gereja-gereja dijual, ada yang dijadikan kuil Hindu, ada yang dijadikan masjid, ya, ada yang dijadikan gereja-gereja Ortodoks. Jadi dengan dianiayanya, dihancurkannya secara fisik gereja itu seperti di Rusia, dan akhirnya dengan diambil alihnya Konstantinopel, itu tidak berarti tamatnya gereja. Gereja tidak bisa ditamatkan. Makin orang Kristen dianiaya itu makin berkembang. Ini rahasia, orang yang tidak tahu gitu loh. Disangka kalau orang Kristen dianiaya lalu hilang. Nah, justru kekuatannya ketika dianiaya seperti itu gitu loh. Tapi kalau orang Kristen dibiarkan hidup duniawi, nah itu gereja baru mati. Biarkan aja hiduplah secara duniawi. Ya, sudah nggak sembahyang lagi, sudah nggak puasa lagi, paham-paham duniawi dimasukkan dalam gereja, ini nanti mati pelan-pelan orang Kristen ini. Tapi orang Kristen makin dianiaya, makin mengalami kesulitan. Mereka makin berpegang pada imannya gitu loh. Oleh karena itu dari kacamata rohani, apapun yang terjadi pada Hagia Sophia itu tidak mempengaruhi iman, tidak mempengaruhi vitalitas gereja dari dalam. Akhirnya berkembang ya gereja-gereja ini dari yang tadinya 4 jurisdiksi tadi, Konstantinopel,
terus mana tadi Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Dan dengan bertobatnya Rusia kepada iman Kristen dan daerah-daerah Balkan, maka muncullah wilayah-wilayah yurisdiksi yang baru. Ada Patriark Moskow, ada Patriark Serbia, ada Patriark Bulgaria, ada patriark di Rumania, dan macam-macam. Dan akhirnya setelah orang-orang ini berkembang kemana-mana, maka muncullah juga sinode-sinode baru. Di Amerika, di mana-mana ada sinode-sinode baru. Jadi kalau begitu sekarang akhirnya, ya, awalnya pada pentarki tadi, dan sekarang udah banyak yurisdiksi itu, bukan hanya 14 itu saja, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian, dihancurkannya atau diganggunya secara fisik gereja itu karena dikatakan alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi ini mewujud cara keinginan dari alam maut ingin menguasai gitu loh, penganiayaan ini. Tapi alam maut tidak akan berhasil menguasai gereja. Gereja tidak bisa dihancurkan. Biarpun fisiknya dihancurkan seperti di zamannya Rusia dulu. Tetapi gereja sebagai gereja sebagai tubuh Kristus itu tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, umat Ortodoks di mana-mana harus ingat, sebenarnya kejatuhan Konstantinopel itu bukan kejatuhan gereja. Gereja tidak bisa dijatuhkan. Diambil alihnya gereja Hagia Sophia itu pun tidak juga menghancurkan gereja, sebab gereja bukan gedung itu. Gereja adalah umat percaya tadi, sementara masih ada uskup, masih ada altar, masih ada liturgi, masih ada ajaran yang rasulia. Nah, itu kan ada gereja. Nah, kalau begitu pertanyaannya sekarang, kenapa sekarang jadi ramai ini masalah Hagia Sophia ini? Sementara ada kayak di Israel katanya ada masjid dijadikan restoran atau apa. Kenapa orang tidak ramai? Masalahnya lain. Sebab Hagia Sophia ini bukan hanya masalah gedung gereja, tapi terkait dengan latar belakang kebudayaan dan peradaban Kristen yang melekat pada eksistensi daripada kota Konstantinopel dan Hagia Sophia ini. Dan awalnya patriark atau pimpinan pusat daripada gereja Ortodoks zaman itu yang menempati Hagia Sophia sebagai tempat dia tinggal. Dan ketika Hagia Sophia jatuh, Konstantinopel jatuh, patriark ini dipindahkan tempatnya. Masih ada di Turki sampai sekarang. Dan akhirnya dipindahkan lagi di suatu desa yang terpencil jauh dari Konstantinopel, jauh dari kota, namanya Fanar. Sehingga terutama dari orang Ortodoks yang tradisional, orang Yunani atau apa, mereka merasa hatinya sakit. Pimpinan gereja mereka ada masih di negara itu, tapi ditempatkan seperti di tahanan rumah gitu loh. Jauh di desa. Sementara seharusnya Hagia Sophia ini tempatnya patriark itu loh. Jadi kalau sudah tidak mengerti itu sebabnya mengapa banyak orang-orang Kristen ya di Eropa itu merasa seperti tertampar, karena itu bukan masalah gedungnya. Masalah makna daripada gedung itu dalam kaitannya dengan kepemimpinan dari gereja Ortodoks yang seharusnya tempatnya di Hagia Sophia itu. Oleh karena itu memang beda kalau ada rumah-rumah ibadah yang lain dijadikan rumah ibadah dari agama lain. Tidak seribut itu karena itu tidak terkait dengan pusat kepemimpinan agama itu sedunia, gitu loh. Patriark dari Konstantinopel pasti ada di Fanar tadi. Ya. Nah itu yang membuat akhirnya orang-orang Ortodoks terutama Yunani, karena patriarknya juga orang Yunani itu yang merasa sangat sakit hatinya, jadi ribut gitu ya. Nah kita sebagai orang-orang Ortodoks secara iman, kita bukan bagian daripada budaya Yunani. Ya kita melihat ya gereja dari kacamata rohaninya itu. Gitu. Sehingga kita menyesal bahwa itu terjadi.
tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di dalam hati kita mungkin tidak apa ya, setersakiti seperti orang Yunani. Jika dibandingkan seandainya kota kita Jakarta itu diserbu bangsa asing, dan presiden kita ditaruh di satu tempat tertentu, dan ini dikuasai oleh bangsa asing itu, ya kita sakit hati sebagai bangsa Indonesia gitu, karena ini terkait dengan diri kita. Nah, Konstantinopel secara fisik, secara sejarah tidak terkait dengan kita sebagai bangsa. Makanya kita melihatnya dari sisi rohani, bahwa gereja apapun yang terjadi, Rusia juga 40 juta manusia Kristen Ortodoks dibantai selama pemerintahan komunis di Rusia dari tahun 1945 sampai jatuhnya komunis dan habisnya komunis tahun 1991 di Rusia, dan akhirnya sekarang terjadi kebangkitan kembali. Terbukti kehancuran secara fisik bukan kehancuran gereja, terbukti sekarang gereja muncul lagi gitu loh, dan malah berkembang kemana-mana gitu. Jadi kita harus bedakan antara gereja sebagai institusi ilahi, sebagai umat Allah yang baru, sebagai bangsa rohani, dengan peradaban tertentu yang kebetulan munculnya di wilayah Bizantium waktu itu. Jadi dari sini kita orang Kristen Ortodoks harus selalu ingat bahwa bagi kita gereja itu bukan gedung itu. Gereja itu adalah umat yang disatukan di dalam iman. Ini adalah sikap secara rohani. Ya. Yang kedua ada sikap yang menyangkut kesejarahan tadi, sudah saya jelaskan. Karena Konstantinopel, di mana titik pusatnya itu adalah Konstantinopel atau Hagia Sophia waktu itu, ya seperti kota Mekah, titik pusatnya adalah Ka'bah gitu kan. Meskipun tidak persis seperti itu, tapi model hampir kaitannya seperti itu. Pada zaman itu, ketika orang Kristen Ortodoks datang ke Konstantinopel, yang menjadi titik pusat rohaninya ya kota Konstantinopel itu. Dan orang-orang ini, keturunan dari mereka itu masih ada, yaitu orang-orang Yunani gitu kan. Sehingga ketika bekas wilayah negara mereka ini dikuasai oleh bangsa asing, dan gedung tempat pusat kerohanian mereka itu yang seharusnya itu tempatnya patriark bertahta, patriarknya diusir, dan bukan diusir lagi, dipindahkan tempatnya gitulah ya, dan tempat itu diambil alih untuk ibadah agama lain. Nah inilah maka ada reaksinya dari orang-orang Yunani ini, dan akhirnya dibantu negara-negara barat yang lain. Sebab itu masalahnya bukan tempat ibadahnya itu sendiri, tetapi makna kesejarahan dan makna peradaban yang terkait dengan kota Konstantinopel dengan Hagia Sophia-nya. Gitu ya. Makanya terjadi reaksi yang seperti itu. Nah, sekarang secara politik. Ya, saya tidak akan berbicara politik, namun saya akan mengatakan begini loh. Negara Turki itu sudah menjadi negara yang berbeda dari Bizantium, itu negara tersendiri, punya kedaulatan. Sehingga Hagia Sophia itu jadi bagian negara Turki, miliknya negara Turki gitu kan. Biarpun secara internasional dulu pernah ada perjanjian supaya pada tahun 1935 gedung ini dijadikan museum. Dan ketika pemerintah Turki menghendaki itu dijadikan masjid, secara hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu ada di dalam wilayah Turki. Ya memang sih kita menginginkan kalau bisa tetaplah museum saja supaya semua bisa datang. Itu keinginan kita sebagai orang Kristen. Tapi secara hukum dan secara kedaulatan negara, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa paksa, negara lain juga tidak bisa paksa. Turki jangan gitu. Kecuali kalau nanti ada perjanjian internasional. Gitu. Ya dari kacamata politik, ya itu hanya negara Turki. Meskipun kita merasa sedih. Karena bagaimanapun juga meskipun itu bukan bagian dari sejarah kita secara bangsa, tetapi itu merupakan tempat berkembangnya iman Ortodoks bersama perkembangan
peradaban Bizantium pada waktu itu. Jadi ini ada 3 sikap yang harus kita ambil. Sikap rohani. Sikap rohani kita nggak jadi masalah, gereja dihancurkan, tapi gedung-gedung dihancurkan, tapi gereja tidak bisa mati karena alam maut tidak bisa menguasainya sampai kapanpun gitu. Makanya ada istilah kan, gereja itu makin dibabat makin merambat gitu kan. Nah ini orang nggak tahu. Justru kalau orang Kristen dianiaya itu makin berkembang gitu loh. Nah kalau orang Kristen bisa dibiarkan akhirnya tidak, ya seperti di Eropa ya sekarang. Karena orang Eropa tidak peduli lagi dengan orang Kristen, maka jadi apa sekarang? Mundur kekristenan itu. Tapi di Rusia, di wilayah-wilayah Eropa Timur dan di Rusia karena mereka selama itu mengalami aniaya, mereka jadi sangat kuat sekarang dan berkembang kemana-mana. Makanya keliru mau menganiaya orang Kristen, belajarlah dari sejarah. Gereja Kristen tidak bisa dihancurkan dengan aniaya, sebab ada janji Kristus. Alam maut tak dapat menguasainya. Oleh karena itu mengapa ajaran ortodoks itu tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Ibadahnya juga tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang malah berkembang kemana-mana gitu kan. Nah, kemarin di Guatemala ada 500.000 orang menjadi ortodoks. Baru tahun berapa itu? Dan sekarang di Afrika di mana berkembang. Meskipun secara fisik di wilayah tertentu itu dianiaya, tapi ini bisa berkembang kemana-mana. Gitu. Nah, jadi kalau begitu, saudara, bagaimana sikap kita terhadap? Ya sudah, kita sudah serahkan itu pemerintah Turki yang melakukan itu miliknya secara hukum sekarang miliknya kan. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kita harapkan sih kita berdoa kalau bisa dikembalikan lagi pada status quo. Sehingga dengan demikian itu juga gimana ya? Menghormati perasaan dari keturunan dari mereka yang dulu nenek moyang yang memiliki negara itu gitu loh tadinya. Harapan kita. Tapi pada akhirnya itu terserah pada pemerintah Turki. Bagi kita sebagai orang Kristen Ortodoks di Indonesia, kita melihat gereja sebagai institusi ilahi tadi. Sebagai eklesia dan kembali ke sana. Dan gereja tidak ikut campur tangan politik praktis. Gereja tidak dipanggil untuk itu. Tujuan gereja adalah untuk menguduskan manusia, menguduskan hidup, untuk mencapai panunggalan dengan Allah melalui Kristus. Dan menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu, jadi kita sebagai orang Ortodoks tidak usah ribut-ribut ikut masalah politiknya, sebab itu bukan hak kita, bukan kewenangan kita, tapi kita tetap menghidupi iman itu. Kita tahu bahwa alam maut tidak akan dapat menghancurkan gereja, apapun bentuknya. Ya, kiranya begitulah yang dapat karena ada pertanyaan gimana sikap gereja Ortodoks, sikap dalam ini sikap saya. Yaitu sikap saya, sikap rohani. Ya, kita tidak bisa kita percaya gereja tidak dapat dihancurkan, bukan gedungnya ya, bukan gedungnya. Komunitas umat percaya ini tidak bisa dihancurkan. Ya, bahkan sampai aniaya itu loh di Rusia itu sampai 40 juta manusia mati ya, tetap akhirnya kekristenan yang muncul lagi, komunisnya ambruk gitu, hancur kan komunisnya. Itu salah satu. Nah, demikian juga dengan setelah Bizantium jatuh, makanya banyak orang-orang dari keturunan orang Yunani ini yang keluar dari wilayah itu malah sekarang gereja Ortodoks bisa berkembang di Eropa, di Australia, di New Zealand, di mana-mana karena orang-orang ini di samping orang-orang lokal yang akhirnya bergabung pada gereja. Gitu. Bagi kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Pada akhirnya Tuhan yang mempunyai gereja dan Tuhan pengendali sejarah itu punya maksud di dalamnya, meskipun tidak langsung kita tahu, tapi ada maksud dalam semuanya ini. Kita tetap berdoa dan kalau boleh ada perubahan mengenai situasi ini dengan caranya Tuhan, tapi kita percaya pada akhirnya
kehendak Tuhan.